Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi hikmah. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki dan umur yang barokah serta hidayah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan hari itu ada seseorang yang meninggal dunia. Seperti biasanya, jika ada sahabat meninggal dunia, Rasulullah pasti menyempatkan diri mengantarkan jenazahnya sampai ke kuburan. Tidak cukup sampai di situ, pada saat pulangnya, Rasulullah menyempatkan diri singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarga yang ditinggalkan supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Begitupun terhadap keluarga sahabat yang satu ini. Sesampai di rumah duka, Rasulullah bertanya kepada istri almarhum, "Tidakkah almarhum suamimu mengucapkan wasiat atau sesuatu sebelum ia wafat?" Sang istri yang masih diliputi kesedihan hanya tertunduk. Isak tangis masih sesekali terdengar dari dirinya. Lalu ia berkata, "Aku mendengar ia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal. Ketika itu ia tengah menjelang ajal, ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Apa yang dikatakannya?" "Aku tidak tahu, ya Rasulullah. Maksudku, aku tidak mengerti apakah ucapannya itu sekadar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut. Cuma, ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Apa yang ia katakan?" tanya Rasulullah lagi. Istri yang setia itu menjawab, "Suamiku mengatakan, andaikan lebih jauh lagi. Andaikan yang masih baru, andaikan semuanya." Hanya itulah yang terdengar dari ucapannya sehingga aku dan keluargaku bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu hanya igauan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai? Rasulullah tersenyum. Senyum Rasulullah itu membuat istri almarhum sahabat menjadi keheranan. Kemudian, terdengar Rasulullah berbicara, "Sungguh, apa yang diucapkan suamimu itu tidak keliru." Beliau diam sejenak. "Jika kalian semua mau tahu, biarlah aku ceritakan kepada kalian agar tak lagi heran dan bingung." Sekarang, bukan hanya istri almarhum saja yang menghadapi Rasulullah. Semua keluarga almarhum mengerubungi Rasul akhir zaman itu, ingin mendengar apa gerangan sebenarnya yang terjadi. Rasulullah memulai menjelaskan, pada suatu hari, ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama, hendak pergi ke masjid pula. Si buta itu sendirian tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntunnya. Maka, dengan sabar dan telatennya, suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Tatkala hendak menghembuskan nafas yang penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solihnya itu. Lalu ia pun berkata, "Andaikan lebih jauh lagi." Maksudnya adalah andaikan jalan ke masjid itu lebih jauh lagi, pasti pahalanya akan jauh lebih besar pula. Semua anggota keluarga itu sekarang mengangguk-angguk kepalanya, mulai mengerti sebagian duduk perkara. "Terus, ucapan yang lainnya ya Rasulullah?" tanya sang istri almarhum yang semakin penasaran saja. Rasulullah menjawab, "Adapun ucapannya yang kedua dikatakannya tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya, waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi sekali untuk salat subuh, cuaca dingin sekali. Di tepi jalan ia melihat seorang lelaki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suamimu memakai sebuah mantel. Maka ia pun mencopot mantelnya yang tengah dikenakannya dan diberikan kepada si lelaki tua itu. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya itu sehingga ia pun menyesal dan berkata, 'Andaikan yang masih baru yang kuberikan kepadanya, dan bukannya mantelku yang lama yang kuberikan kepadanya, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi.' Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya." Kemudian, ucapan yang ketiga, "Apa maksudnya ya Rasulullah?" tanya sang istri almarhum lagi. Dengan penuh kesabaran, Rasulullah menjelaskan, "Ingatkan engkau ketika pada suatu waktu suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan meminta disediakan makanan. Ketika itu engkau segera menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur daging dan mentega. Namun, tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi 2 potong. Yang sebelah diberikannya kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan nazak, ia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalnya itu. Karenanya,
Ia pun menyesal dan berkata, "Kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak akan kuberi hanya separuh. Sebab, andaikan semuanya kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda pula." Sekarang, semua anggota keluarga mengerti. Mereka tak lagi risau dengan apa yang telah terjadi kepada suami dan ayah mereka ketika akan menjelang wafatnya. Kelapangan telah ia dapatkan karena ia tidak sungkan untuk menolong dan memberi. Sahabat Inspirasi Hikmah, semoga kisah-kisah yang tersaji di channel ini dapat memberikan motivasi, inspirasi maupun hikmah, serta dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasi, agar kami bisa terus berkembang dan berkarya serta membagikan kisah-kisah yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.